dengan bahasa ngopi ini kemudian tidak lagi menikmati secangkir kopi, tapi di secangkir kopi di setiap hisapannya ada tema-tema menarik untuk kita bicara. Oke, sahabat STV kembali lagi bersama kami, dan hari ini ternyata narasumbernya tambah lagi. Ada Golong ngopi kok narasumber. Oh ya, karena kita temanya bincang santai. Nah, ini ada Pak Gofar, ada Pak Abid Muhtarom ya. Kayaknya sahabat STV kenal karena sudah pernah satu kali live itu dengan STV. Ya. Katanya kurang, mau minta lagi di live. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan kita, Gus Mubin, Pak Gofar dan Pak Abid. Ini tadi kita bincang-bincang masalah menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi sedikit saya singgung karena kita sekarang dalam masa pandemi, maka terbatas cara kita memeriahkan, cara kita memperingati, tidak seperti tahun-tahun yang kemarin. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Mubin, bukan itu esensi dari kemerdekaan. Bukan hanya dengan perayaan seremoni, tapi semangat dalam hati itulah yang menjadi kata kunci apakah kita benar-benar orang yang mendedikasikan diri untuk bangsa kita. Begitu Pak Mubin ya? Ya, betul. Nah, ini sekarang kita lanjut kembali. Dalam masa ini Pak Mubin, ada banyak asumsi bahwasanya di akhir-akhir saat ini bangsa Indonesia ini mengalami kemerosotan ekonomi, kemerosotan pendidikan. Ini semua akademisi semua ini. Nanti pasti bisa menjelaskan. Apakah kira-kira hal semacam itu, asumsi semacam itu mampu mempengaruhi semangat kita pada bangsa kita ini? Kira-kira menurut Anda bagaimana? Oke, sahabat pemirsa ESTV Yunisla. Lebih tepatnya kita ini sedang ngobrol perkara Indonesia. Oh, ngobrol. Ketemu ini baru ketemu tadi. Ngobrol perkara Indonesia. Kemerdekaan yang kemudian menjadi tema pada hari ini. Sekali lagi saya tidak begitu tertarik kalau ngomong pembeda kemerdekaan antara perayaan dan bagaimana menumbuhkan nasionalis. Sebenarnya termasuk yang dilakukan Yunisla hari ini itu mewujudkan bentuk perayaan kemerdekaan. Contohnya. Nah, dalam wujud apa? Membangun kesadaran baru tentang pendidikan merdeka. Kampus merdeka. Dan semuanya kita labeli merdeka. Dalam arti apa? Kita ini sudah saatnya untuk mereformulasi pemahaman itu. Perayaan-perayaan itu oke lah, memang menjadi tradisi, itu tradisi. Tapi kemudian kita agar menjadi pembeda Pak Afif ya, Pak Gofar ya. Jadi kita ngomong esensi, bagaimana sekali lagi saya tekankan, nasionalisme dan patriotisme itu yang penting. Nah, yang saya menanyakan tadi, apakah kemudian ini berdampak pada aspek-aspek yang lain? Sebenarnya mereka yang tidak mampu memaknai kemerdekaan saja yang kemudian memaknai ekonominya belum merdeka, pendidikannya merdeka. Nyatanya Yunisla mampu membuat kampus merdeka dengan semangat Semeru, semangat menggerakkan yang ada di kampus. Era baru lah, ngono toh Semeru itu maksudnya. Semangat membangun era baru. Oke. Saya potong Pak Mubin. Ini kebetulan tadi menyinggung kampus merdeka. Nah, di sini ada Pak Gofar. Ini adalah salah satu Pak Abid ini leadernya kampus merdeka di Unisla. Nah, ini gimana Pak Gofar ini? Kira-kira kalau berbicara kemerdekaan Indonesia dengan kampus merdeka ini. Wah, itu. Gimana? Yang keras, Pak. Ini. Kalau kita bicara masalah kampus merdeka, merdeka belajar, di situ dari intinya adalah kita diberikan kemerdekaan dalam pembelajaran di universitas maupun di dalam prodi. Seperti itu ya. Secara singkat bahwa dengan adanya Merdeka Belajar itu dari universitas itu diberikan wewenang untuk memberikan kebijakan terkait dengan yang ada di universitas, pembelajarannya seperti apa, mau konsep pembelajarannya seperti apa, disesuaikan dengan kultur dan kondisi di daerah masing-masing. Jadi kita bisa menyesuaikan dari pendidikan kita di Unisla mungkin sama yang ada di Magetan, sama yang ada di Aceh, sama yang ada di Jayapura sana. Kita bisa memberikan
pendidikan sesuai dengan kondisi keadaan atau demografi masyarakat yang ada. Jadi seperti ada sistem otonomi. Seperti Otonomi di Kurang kampus lebih gitu. Merdeka itu gitu bro. Ya, kalau Pak Abid ini gimana Pak Abid? Menurut saya sudut pandangnya sih bukan di bidang ekonomi ya. Ya, di mana? Berarti artinya saya melihatnya apa sih kemerdekaan dalam bidang ekonomi? Apakah dalam masa ekonomi saat ini mempengaruhi terhadap kemerdekaan? Jawaban saya biasanya ekonomi saat ini itu terkepanya isu makro besar. Gitu. Tapi sektor mikro kecil itu masih tetap merasakan kemerdekaan itu. Artinya di daerah-daerah mungkin pedesaan, mungkin daerah-daerah terpencil itu masih merasakan kemerdekaan dengan hal yang sama. Artinya kegiatan adat istiadat yang ada di daerah itu masih tetap berlangsung. Tapi kalau secara makro ngomong kemerdekaan, secara makronya gimana? Ekonomi itu fluktuatif kita anggapnya. Artinya tidak selamanya akan terjadi resesi kayak seperti ini. Berarti ada skalanya kita nanti ekonominya baik. Nah saat ekonomi baik, apa itu dikatakan merdeka juga? Ya juga belum tentu, karena kemerdekaan adalah esensi tadi. Artinya tiap masyarakat berbeda-beda tadi. Bukan permasalahan hanya sekedar kulit saja ya, tapi ini berbicara isi ya, berbicara isi. Kalau saya tapi gini, Pak Gofar dan Pak Mubin ya, Gus Mubin ya, jangan Pak, ini terkenalnya Gus soalnya. Ya, Gus. Saya percaya kalau Pak Abid ngomong begitu. Kenapa? Karena Pak Abid ini saya kira merdeka ataupun apalah katanya tetap masih gemuk, masih kelihatan subur, masih makanya mengatakan ya tetap merdeka. Gitu. Oke, Pak Abid, ini kalau berbicara ekonomi kan sangat luas sekali, Pak. Ya, tapi kira-kira Pak Abid, ini hikmah di masa pandemi ini ketika kita memperingati kemerdekaan yang biasanya untuk memeriahkan dengan acara seremoni-seremoni yang biasanya tradisi kita lakukan, itu kan menguras banyak kos ya. Ya. Kalau misalnya Pak Abid, menurut analisa Anda, opini Anda lah bahasanya, ketika dalam masa saat ini perayaan yang kita lakukan dalam bentuk apapun, ini kira-kira ada nggak perbedaan dari sektor ekonomi? Kalau kita ngomong itu cukup 5% mungkin ya penurunannya cuma. Oh cuma 5%? Kok bisa? Kenapa bisa 5%? Artinya seremoni itu pasti akan tetap berlangsung. Biaya juga pasti akan kita keluarkan, maksudnya pasti akan keluar. Di daerah-daerah, kita ngomong ada daerah kecil, atau di daerah pedesaan, atau daerah luar, sebutannya kita biasanya, itu masih tetap melakukan kegiatan ekonomi itu. Nah, kalau artinya pengeluaran biaya untuk kegiatan kemerdekaan nggak berdampak terlalu besar. Kalau itu daerah kecil. Berarti tidak terlalu signifikan. Signifikan. Artinya hanya protokolernya aja yang berubah. Berarti kayaknya ya, Pak Mubin ini kita harus melihat dari sisi secara universal berarti kayaknya. Kita nggak boleh hanya sebatas melihat keluarnya saja, tapi yang dikatakan Pak Abid ini termasuk ini sudah lapangan ini, sudah berbicara analisis lapangan. Ada yang hal menarik itu gini Pak. Gimana?